Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua KKMI, yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina jika ada, yang saya hormati segenap Bapak Ibu pengurus KKMI Kecamatan Somombito, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru sertifikasi Kecamatan Somombito yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu untuk sementara, mohon maaf secara maaf secara daring dulu karena saya, mungkin nanti datang jam 10 ya, jadi mohon dimaklumi, saya ingin mengkondisikan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu, tidak, eee, memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang tidak penting ya, mumpung kita masih, dalam forum ini, maka marilah kita manfaatkan waktu yang sebaik mungkin ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap stay di tempat sambil menunggu saya datang dan saya akan mengkondisikan Bapak Ibu dengan beberapa pengkondisian. Yaitu yang pertama adalah kita akan mengopi materi dari saya melalui barcode, kemudian pembentukan kelompok, dan selanjutnya ada pengantar materi dari saya. Setelah pengantar materi ini selesai, Bapak Ibu bisa melanjutkan pembentukan kelompok dan langsung ya dinyalakan laptopnya, silakan download materi, kemudian Bapak Ibu pilih salah satu contoh modul project P5RA yang ada pada folder yang saya berikan, kemudian diadaptasi ke madrasah Bapak Ibu sekalian ya. Tentu pilihlah yang sesuai dengan tema yang Bapak Ibu sekalian pilih. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen sementara ini, saya akan share screen ya. Jadi sebagaimana request dari teman-teman panitia bahwa, kita akan bersama-sama diskusi tentang penyusunan modul P5 dan P2RA. P5 ini kepanjangan dari atau kependekan dari Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sedangkan PPRA ini kependekan dari Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Jadi P5 dan PPRA ini merupakan sebuah proyek di madrasah yang dilaksanakan dalam kegiatan kokurikuler yang nanti berdampingan dengan intrakurikuler di jadwal Bapak Ibu sekalian di madrasah. Nih, tujuan dari P5 dan PPRA ini adalah untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, P3-nya ya, P3 itu profil pelajar Pancasila. Kalau P5 kan projeknya, jadi bisa dibedakan ya, P3 itu profilnya, profil pelajar Pancasila, kalau P5 itu adalah projek yang digunakan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Didampingi di samping profil pelajar Pancasila, kalau di madrasah ada namanya profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Jadi ini nanti yang akan kita diskusikan dan nanti targetnya adalah Bapak Ibu bisa menyusun modul P5 dan PPRA ini untuk madrasah Bapak Ibu ya. Karena itu nanti mohon berkumpul sesuai dengan madrasah masing-masing untuk menyusun modul ini. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini perkenalan saya kira tidak perlu ya untuk perkenalan. Untuk Bapak Ibu sudah kenal siapa saya ya. Kalau mau nyatet nomor HP saya silakan nanti untuk berkomunikasi lebih lanjut. Ini ada di 085648938058. Sekali lagi 085648938058. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu silakan download materi ya. Saya akan memberi waktu Bapak Ibu untuk download materi kita. Nah, caranya gimana? Ini kan ada barcode ya. Di barcode inilah Bapak Ibu akan mendapatkan materi yang sangat lengkap tentang P5. Berikut contoh-contoh modul project-nya. Kalau P5 bukan modul ajar ya, tapi modul project. Di sini ini sangat lengkap sekali ya. Caranya gimana? Bapak Ibu buka Google, jika Bapak Ibu tidak punya aplikasi scanner di HP-nya, silakan Bapak Ibu buka Google ya. Buka Google masing-masing, kemudian
Eee, ayo sekarang langsung kita praktekkan ya. Bapak Ibu silakan pegang HP. Kemudian silakan buka Google, pastikan ada paketnya ya Bapak Ibu datanya. Jadi buka Google, silakan buka Google, kemudian di sebelah kanan dari Google pencarian itu Bapak Ibu, kan ada 2 tanda ya, ada tanda mikrofon sama ada tanda kamera. Nah, pilih yang tanda kamera, klik tanda kamera, kemudian arahkan pada barcode ini, ya. Arahkan pada barcode ini, klik ketika nanti sudah ada link, maka link itu muncul lalu klik linknya. Nah, link itu klik kemudian kan ada tanda bagi ya atau share, klik share lalu klik ke WA siapa aja terserah. WA-nya sendiri, WA-nya keluarga, WA-nya suami, WA-nya istri silakan. Dan nanti untuk download materi, Bapak Ibu silakan klik link yang dikirim di WA tadi di laptop ya, di WA Web yang ada di laptop. Gimana? Sudah bisa Bapak Ibu? Silakan diarahkan kameranya ke ini, barcode ini. Nah, dan ini nanti, sudah tidak berlaku lagi loh ya, kalau sudah di-download ya sudah nanti akan saya hapus ya, karena, materinya ini sangat keren luar biasa ini ya, rugi kalau tidak di ini, di-scan barcode. Oke, saya beri contoh sebentar, jika Bapak Ibu masih ada yang belum paham, saya akan tutup share screen dulu untuk beri contoh ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari, saya akan memberi contoh. Jadi kita buka di sini, kelihatan nggak? Nah, ini ya, hmm. Nah ini dibuka di sini, maaf, nah di sini kan ada 2 tanda ya, di sini klik yang ini ada tanda mikrofon sama tanda, tanda ini, kamera. Klik yang tanda kamera. Nah, klik yang tanda kamera. Nah, jika sudah muncul seperti ini, lalu klik kotaknya kameranya. Nah Nah, jika muncul seperti ini, maka arahkan ke barcode yang tadi sudah saya bagi ya Bapak Ibu, diarahkan ke barcode-nya. Pastikan pas ya barcode-nya ya. Kan ini sudah ada. Nih. Oh, ini keliru ya. Nah, dipastikan barcode-nya sudah pas. Nah, kalau sudah muncul tanda misalkan di sini kan ada bit.ly. Nah, diklik bit.ly-nya, Bapak Ibu klik bit.ly. Kalau sudah muncul nih, klik bit.ly. Nah, kemudian kan akan muncul tanda panah 2. Lalu share ini, tanda panah 2 ini, kemudian salin link bisa, lalu klik atau gini berbagi langsung boleh atau salin link langsung klik ke WA, ya ikon WA, masih loading. Setelah klik ikon WA, Bapak Ibu kirim ke nomor siapa aja. Nah, di sini saya kirim ke nomor saya ini ya, ini nomor saya sendiri. Klik di sini. Nah, otomatis nanti, ada link di sini, enggak kelihatan ya. Nah, ada link di sini, lalu klik link ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu, ketika jenengan buka WA di WA Web, maka ini, bisa diklik lalu di-download, ya, gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya kembali ke tadi, eee, link tadi, silakan Bapak Ibu klik, tanda barcode ini di layar Bapak Ibu ya, silakan diklik. Kalau kurang dekat bisa mendekat ya, yang tempat duduknya jauh bisa mendekat.
Atau jika ada yang sudah klik link ini Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu untuk share ke teman-teman yang lain ya. Sudah? Saya tunggu ya teman-teman ya. Oke, sudah? Yang lain silakan. Oke, silakan yang lain. Jadi ini foldernya namanya P5. Oke, silakan yang lain. Baik, silakan yang lain. Baik, silakan yang lain. Baik, terima kasih. Sudah apa belum Bapak Ibu? Sudah ya? Baik, gitu ya Bapak Ibu caranya. Jadi sekarang kita sudah nggak harus perlu ini lagi, flash disk lagi. Nah, baru kita nah, ini di file yang saya berikan ke Bapak Ibu tadi, itu namanya P5 ya Bapak Ibu. Coba saya tayangkan dulu. Jadi ini namanya P5 filenya. Nah, di file ini adalah paparan saya yang nanti saya berikan ke Bapak Ibu. Ini paparannya, kemudian ini adalah modul project ya dalam bentuk PPT dan dalam bentuk PDF dan ini contoh SD, ini contoh P5 RAMI. Nah, ini banyak sekali yang Bapak Ibu bisa buka ya. Jadi nanti kita akan buka ini, tapi terlebih dahulu kita akan belajar tentang apa itu P5 dan apa itu PPRA ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah siap ya? Ini yang tadi kita scan. Saya kira semuanya sudah punya materi. Jika Bapak Ibu belum punya materi, bisa ngopi pada temannya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu, harus memahami tujuan materi kita kali ini. Yaitu yang pertama adalah, panjenengan bisa memahami tentang apa itu P5 dan apa itu PPRA di madrasah. Kemudian berikutnya adalah menyusun modul P5 dan P2RA di madrasah, Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, kesepakatan kita dalam sesi ini yang pertama, Bapak Ibu harus mengikuti pelatihan sampai selesai ya, siap ya? Kemudian yang kedua adalah silent HP, yang ketiga no medsos, dan yang keempat aktif, dan yang kelima harus mendapatkan pemahaman baru tentang IKM khususnya P5. Setuju nggak Bapak Ibu? Katakan yes jika setuju. Yes or no? Yes. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, oke. Terima kasih untuk kesepakatannya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam peta konten memahami implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu harus memahami 4 hal ini. Yang pertama adalah garis besar kurikulum Merdeka, yang kedua memahami pembelajaran dan asesmen, yang ketiga memahami pengembangan kurikulum operasional madrasah, dan yang keempat proyek muatan profil belajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Nah, kali ini kita akan memahami yang keempat ini pemahaman tentang pengembangan P5 dan PPRA-nya ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa, kurikulum Merdeka ini pada dasarnya perubahannya ada di sini Bapak Ibu. Jadi ada capaian yang harus dicapai oleh kita sebagai guru, pendidik, dan juga satuan pendidikan untuk bisa mewujudkan generasi yang memiliki profil pelajar Indonesia. Yang ada 6 dimensi ini. Ini namanya P3, profil pelajar Pancasilanya. Ada 6 dimensi ini. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila inilah yang harus bisa kita wujudkan di madrasah kita. Nah, kalau ini sama dengan sekolah umum Bapak Ibu, namun untuk yang madrasah di sini ada tambahan nilai rahmatan lil alamin yang jumlahnya ada 10 nilai yang mengarah kepada penguatan moderasi beragama. Nah, di madrasah ini P3 dan PPRA yang kita ambil dari profil pelajar rahmatan lil alamin ini dikuatkan melalui budaya satuan pendidikan. Ini yang warna kuning ini. Jadi semua yang ada yang berlaku di sekolah, interaksi di sekolah itu adalah dalam rangka untuk menguatkan P3, profil pelajar Pancasila, dan
PPRA, Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin yang jumlahnya ada 10 nilai dan Profil Pelajar Pancasila yang jumlahnya ada 6 dimensi. Nah, ini melalui apa saja penguatannya? Yang pertama adalah melalui kegiatan intrakurikuler, yang kedua melalui kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5 tadi, atau kegiatan kokurikuler, jadi bukan intra, bukan ekstra, tapi kokurikuler. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kali ini kita akan bahas yang khusus yang ada di kokurikuler, yaitu ada proyek penguatan, ada di kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila dan profil belajar Rahmatan lil Alamin. Nah, apa sih ya Bapak Ibu kegiatan, profil penguatan P5 dan PPRA ini? Yaitu merupakan kegiatan kokurikuler yang juga dapat diintegrasikan dalam intrakurikuler maupun ekstra. Tujuannya adalah menguatkan karakter profil profil belajar Pancasila dan profil belajar Rahmatan lil Alamin. Itu profil belajar Pancasila yang jumlahnya ada 6 tadi, profil belajar Rahmatan lil Alamin yang jumlahnya ada 10 nilai. Nah, ini nanti dilakukan secara fleksibel, muatannya, kegiatannya, waktunya, temanya apa, itu silakan dipilih oleh madrasah sesuai dengan hasil kajian kepada lingkungan sekitar dan juga, apa ya, kepemilikan terhadap aset atau SDM yang ada di madrasah. Kemudian satuan pendidikan dapat bersinergi dengan masyarakat. Alhamdulillah. Jadi satuan pendidikan dapat bersinergi dengan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Jadi kita bisa bersinergi dengan masyarakat di sekitar kita. Ada keunggulan lokal apa di sekitar kita di Somombito ini misalkan. Oh, di sini ada banyak rempah, ada banyak kunir, atau ada banyak pengusaha tempe, pengusaha tahu, atau ada yang lainnya, ya silakan dicari keunggulan lokalnya itu apa, sehingga kita nanti bisa bekerja dengan masyarakat yang memiliki dunia usaha industri yang nanti bisa diangkat menjadi tema P5 PBRA kita. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini siapa sih apa sih keuntungan P5 PPRA bagi sekolah Bapak Ibu ya, madrasah? Menjadikan madrasah ini punya kontribusi terhadap lingkungan dan komunitas sekitar. Jadi, juga terbuka terhadap peran masyarakat yang bisa masuk ke dalam sekolah. Jadi kita madrasah jadi lebih peka, punya kontribusi pada masyarakat, lebih diperhatikan masyarakat ya, lebih bermanfaat gitu ya. Kalau pendidik bisa mengembangkan kompetensi sebagai pendidik, berkolaborasi, dan juga berkontribusi untuk memperkuat pendidikan karakter di madrasah. Kalau peserta didik, mereka bisa menggali potensinya, kompetensinya, menguatkan karakter dan profil belajarnya, serta memberikan pengalaman nyata. Karena di sini nanti banyak pengalaman nyata yang didapatkan oleh peserta didik. Nah, di dalam P5 dan PPRA mengharuskan kita untuk ini Bapak Ibu, yang pertama berpikiran terbuka. Jadi, kadang-kadang kita ini suka tertutup ya, tidak mau melakukan hal-hal baru atau tidak mau menjalin kerjasama dengan orang-orang luar, ya hanya ini madrasah, tapi kalau di MI insya Allah enggak ya. Cuma dengan adanya P5 ini menjadikan pikiran anak-anak kita juga menjadi terbuka, bahwa belajar tidak hanya sekedar, membuka buku di bangku dan sebagainya. Dan juga membuat anak itu senang pelajari hal-hal yang baru. Juga mereka bisa berkolaboratif dengan temannya, bekerja membuat suatu proyek ini berbagi pengalaman ini kan keren ya. Terus rahmatan lil alamin ini nanti ada membangun karakter untuk taat beribadah, sehingga mereka akan menjaga juga hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah ya. Nah, dengan adanya proyek ini bisa mengantarkan siswa paham dirinya sebagai hamba Allah dan paham juga terhadap dirinya sebagai sesama manusia, makhluk sosial ya ini ya. Nah, apa sih P5 dan PPRA? Ini proyek penguatan profil ini adalah lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi belajar di lingkungan sekolah, menggunakan pendekatan proyek dan beri kesempatan siswa untuk belajar. Jadi tujuannya untuk menguatkan profil belajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin ya Bapak Ibu, bukan untuk mencapai CP bidang studi atau CP mapel Bapak Ibu. Sekali lagi, P5 PPRA ini tidak untuk mencapai CP,
tidak berhubungan dengan mapel meskipun nanti fasilitatornya itu adalah guru mapel, tapi tidak untuk mengajarkan mapel ya, tapi untuk menguatkan P3 dan PPRA ini melalui kegiatan projek yang sudah ditentukan temanya oleh madrasah. Nah, ini kalau di madrasah kan ada 2 ini, ada projek, profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, yang keduanya itu bisa disatukan, kegiatannya jadi satu, namun nanti Bapak Ibu penilaiannya itu memiliki, penilaian sendiri-sendiri. P3-nya, profil pelajar Pancasila sendiri, dan PPRA-nya sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Ini merupakan profil pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi ada 3 kata kunci untuk belajar Pancasila, yaitu belajar sepanjang hayat, kompeten, dan nilai-nilai Pancasila. Nah ini, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu merupakan penguatan identitas khas bangsa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, kayak gotong royong itu kan khas bahasa Indonesia. Sebagai rujukan pula untuk karakter belajar Indonesia dengan kompetensi perkembangan abad 21, berpikir kritis, bernalar kritis, kreatif, mandiri gitu ya. Profil pelajar Pancasila juga penerjemahan dari tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan nasional itu diterjemahkan melalui 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini untuk pembangunan karakternya mengarah ke profil pelajar Pancasila. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu ada ini, ada beriman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. 6 ini itu secara utuh satu kesatuan pada individu pelajar ini harus bisa diwujudkan. Jadi yang kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu ya, coba sekarang difahami. Nah, dari 6 dimensi ini nanti ada elemen. Masing-masing dimensi ada elemennya. Kemudian masing-masing elemen ada sub-elemen dan nanti ada alur perkembangan kompetensi pada setiap fase pembelajarannya. Kalau profil pelajar rahmatan lil alamin ini merupakan pelajar Pancasila yang bertakwa, berakhlak mulia, serta moderat dalam beragama. Jadi ini ada 10 nilai. Yang pertama adalah ta'adub, berkeadaban, yang kedua adalah keteladanan atau qudwah, yang ketiga adalah kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatanah. Jadi yang dimaksud ta'adub itu menjunjung tinggi akhlak mulia, ya jadi anak sopan, santun, punya karakter, integritas, jujur. Nah ini disiplin, ta'adub itu. Keteladanan itu merupakan jadi pelopor, jadi bagi teman-temannya, jadi inspirator, jadi panutan, jadi tuntunan. Kalau kewarganegaraan dan kebangsaan ini sikap menerima keberadaan negara Indonesia, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya negara. Yang keempat adalah mengambil jalan tengah atau tawasud. Tidak berlebih-lebihan, tidak abai terhadap ajaran agama, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, itu Bapak Ibu ya. Yang kelima, berimbang atau tawazun. Jadi ini, eee, dia itu juga menyeimbangkan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, lurus tegak, yaitu menempatkan suatu pada tempatnya, menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional, ya tidak mudah disuap, tidak mudah dibelokkan ini. Yang ketujuh adalah kesetaraan atau musyawarah, jadi punya persamaan, tidak diskriminatif kepada orang lain, ya, tidak, karena ada perbedaan keyakinan, perbedaan agama, tradisi, dan asal-usul, tidak membedakan yang kaya miskin, yang tampan yang tidak tampan, yang cantik tidak cantik, jadi semuanya itu sama. Yang kedelapan musyawarah, jadi anak-anak kita tanamkan untuk senang bermusyawarah, menyelesaikan suatu untuk musyawarah sehingga maslahat untuk segalanya. Yang kesembilan, toleransi. Jadi anak mengakui menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan maupun aspek lainnya. Dinamis dan inovatif, ini untuk selalu terbuka untuk melakukan hal yang baru sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, ini Bapak Ibu 10 nilai moderasi beragama atau nilai profil belajar rahmatan lil alamin yang ada di madrasah yang harus ditanamkan ke anak-anak didik kita. Bayangkan kalau anak-anak kita punya nilai 10 ini ya, pasti kehidupan akan terasa indah dan harmoni, damai ya. Oke.
Kemudian untuk prinsip penguatan, projek profil belajar Pancasila yang pertama holistik, konseptual, berpusat pada siswa, eksploratif, jadi memberikan kesempatan pada siswa untuk bereksplorasi, berkolaborasi, ada keberagamaan keberagaman dalam kegiatan-kegiatannya, ada kemandirian, ada kebermanfaat, dan ada religiusitas. Karena kita ada di madrasah, kita juga harus mengedepankan religiusitas. Kemudian nanti peranan Bapak Ibu, peserta didik sebagai subjeknya, pendidik sebagai fasilitator, dan satuan pendidikan adalah sebagai pendukungnya. Oke ya. Nah, ini adalah petanya. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk mewujudkan ini kegiatan B5 PBRA di madrasah? Yang pertama, kita harus membentuk tim fasilitator project. Ya, ini kepala madrasah menyusun tim fasilitator yang berperan ini merencanakan melaksanakan proyek yang tim ini terdiri dari koordinator proyek tingkat madrasah, tingkat kelas atau fase, dan anggota sesuai dengan kebutuhan madrasah. Lalu mengidentifikasi tingkat kesiapan proyek di madrasah, kepala madrasah bersama tim merefleksi. Apa sih yang siap? Di madrasah ada SDM-nya yang menguasai apa saja. Ya, ada fasilitas sarana prasarana apa, kemudian di lingkungan sekitar juga ada, keunggulan lokal apa yang bisa diangkat gitu, yang nanti bisa diangkat pada tema P5 PPRA ini. Yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Jadi dimensi profil belajar Pancasila dan nilai rahmatan lil alamin apa yang nanti mau dikuatkan, lalu pilih temanya sesuai dengan tingkat kesiapan madrasah tadi, dan alokasi waktunya. Jadi tim fasilitator menentukan fokus dimensinya apa, tema proyeknya apa, dan alokasi waktu. Ini ya. Kemudian berikutnya adalah menyusun modul proyek. Jadi tim fasilitator menyusun modul proyek yang nanti menentukan tujuan proyeknya apa, ada dimensi, elemen, subelemen, dan pencapaian fase, mengembangkan topik dan durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas proyek dan asesmennya. Jadi nanti aktivitas proyek itu dari pertemuan pertama sampai terakhir nanti kita buatkan projeknya. Kemudian merancang strategi pelaporan projek, jadi tim fasilitator merancang strategi pelaporan projek seperti apa strateginya ya. Oke, tema-tema yang bisa kita pilih ini Bapak Ibu. Jadi kita di MI, kita bisa memilih tema hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, demokrasi Pancasila, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Nanti kita boleh memilih 1 sampai 7 ini, yang untuk 8 ini khusus untuk MAK ya teman-teman ya. Jadi ini hanya khusus untuk MAK. Silakan Bapak Ibu dipoto, boleh dicatat, boleh. Ini jadi hidup berkelanjutan, bagaimana membuat anak itu sadar tentang pentingnya lingkungan sekitar dan, pentingnya memikirkan kehidupan berkelanjutan tidak hanya untuk dirinya sekarang, tapi 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Kearifan lokal, bagaimana kita menyadarkan siswa tentang, adanya kearifan lokal di sekitar kita, lalu bagaimana memanfaatkan kearifan lokal itu. Bhinneka Tunggal Ika menyadarkan siswa akan keberagaman dan memahamkan mereka keberagaman serta menghormati keberagaman itu. Bangunlah jiwa dan raganya membuat anak itu cinta pada jiwa dan raganya, mereka mau ingin berupaya sehat jasmani rohaninya. Demokrasi Pancasila, suka demokrasi, perkasa dan berteknologi, mereka punya pikiran ke depan untuk berkreasi, merencanakan sebuah teknologi baru untuk kehidupan yang bermanfaat untuk kehidupannya. Berkewirausahaan memanfaatkan keunggulan sekitar untuk menjadikan nilai ekonomi ya, ini adalah tema-tema ini, project ini. Nah, untuk kita nanti di MI Bapak Ibu, bisa 2 sampai 3 project ya, pada 1 tahun. Jadi kalau tahun depan kita melaksanakan kurikulum merdeka itu kelas 1 dan kelas 4, pada kelas 1 kita boleh memilih 2 sampai 3 project dengan tema yang berbeda, pada kelas 4 di fase B, itu juga 2 sampai 3 project dengan tema yang berbeda. Jadi kelas 1 2 sampai 3 project tema yang berbeda, kelas 4 juga 2 sampai 3 project di tema yang berbeda. Untuk alokasi waktunya Bapak Ibu kita menyediakan waktu 20 sampai 30% dari total jam intrakurikuler selama 1 tahun. Ini ya, coba nanti kita bantu untuk menghitung Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh. Oh, kelas, ini contoh di MTS, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kalau di MI, coba saya
carikan jam pelajaran yang di MI di mana nih? Nah, saya carikan dulu untuk jam pelajaran di MI ya. Oke ya, kita lihat di mana ada IKM untuk MI. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Mana nih? Oh ini. Nah, ini Bapak Ibu saya akan memberikan contoh penghitungan. Nanti dicatat ya, karena mungkin di slide Bapak Ibu tidak ada. Saya lupa, belum memberi slide yang terlengkap. Nah, ini di MI Bapak Ibu, Madrasah Ibtidaiyah. Ini kita lihat total jam dalam waktu 1 tahun. Di kelas 1 ada 1152 JP, kalau 1 tahun Bapak Ibu. Kemudian di kelas 4 ada 1440 JP ya. Coba ditulis ya. Di kelas 1 ada 1152 JP, di kelas 4 ada 1440 JP. Ini nanti untuk profil pelajar proyek P5 dan PPRA adalah 20%, minimal 20%, maksimal 30% dari total JP ini di kelas 1 untuk kelas 1 dan 20-30% dari total JP di kelas 4. Jadi silakan dihitung. Kalau ini 20% saja sudah berapa? 234 JP. Itu 234 JP itu dibagi, terserah Bapak Ibu mau mengambil 2 proyek atau 3 proyek. Kalau 2 proyek berarti ini dibagi 2. Nanti di semester ganjil 2, di semester genap, di semester ganjil 1 proyek, di semester genap 1 proyek. Berarti 234 tadi dibagi 2, tidak harus sama rata persis. Terserah Bapak Ibu bisa sedikit, bisa lebih banyak jamnya di semester ganjil, berikutnya di semester genap. Jadi itu alokasi untuk proyek P5 dan PPRA. Kalau di kelas 4 misalkan ini ada 1440 berarti kali 20 saja sudah 288. Itu nanti dibagi 2 atau 3 proyek ya. Nanti di semester ganjilnya berapa proyek, di semester genapnya berapa proyek, dan masing-masing proyek itu berapa JP. Itu ya Bapak Ibu, jadi sudah tahu ya hitungannya ya. Kita akan kembali ke slide kita. Ini tadi. Jadi ini penghitungannya Bapak Ibu ya. Bentar. 20-30 JP dari total jam dalam 1 tahun. Nah, ya, untuk pertimbangan dalam penyusunan proyek yang harus Bapak Ibu pertimbangkan yaitu yang pertama kita menjajaki kejelasan topik dengan membuat peta konsep dulu. Kejelasan topik dengan buat peta konsep. Kemudian mengidentifikasi ketersediaan sumber tadi, menyiapkan beberapa pengetahuan dasar. Jadi ketersediaan sumber itu siapa orang-orangnya yang mampu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi, masyarakat atau tokoh masyarakat, dunia industri dan usaha industri, buku, video. Lalu menyiapkan pengetahuan dasar yang sesuai dengan ini, video dan sebagainya untuk materi-materi, lalu menyiapkan pertanyaan terbuka dan melaksanakan proyek. Pertanyaan pemantik untuk siswa, lalu menyiapkan pelaksanaan proyek. Nah, di alur proyek ini ada 3 alur ya. Yang pertama adalah alur permulaan, yang kedua adalah alur pengembangan, dan yang ketiga alur penyimpulan. Di alur permulaan nih siswa misalkan diajak membaca buku, menonton video, atau outing kelas untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak sehingga muncul gagasan ide untuk melakukan proyek. Di alur pengembangan ini ada dukungan fasilitas guru, orang dewasa, untuk memberikan pertanyaan pemantik dan ini melakukan refleksi untuk memastikan keberlanjutan budaya positif project nih. Nah, ini adalah contoh project ini alokasi waktunya tadi Bapak Ibu ya. Nah, bisa seperti ini alokasi waktunya. Jadi kalau misalkan kita dalam waktu 1 tahun itu kita ada 3 project, kita bisa
Bapak Ibu, misalkan di proyek 1 ini dimensi pelajar Pancasilanya berkebinekaan global, bergotong royong. Nilai rahmatan lil alaminnya kewarganegaraan dan kebangsaan. Kemudian temanya kearifan lokal di sini 88 jam. Ini misalkan di semester ganjil. Ini proyek 2 juga di semester ganjil 90 jam. Ini dimensinya, nilai profil belajar rahmatan lil alaminnya ini, temanya ini 90 JP. Lalu di semester genap misalkan proyek ketiga ada bergotong royong dan bernalar kritis untuk dimensinya, toleransi, tasamu, dinamis, inovatif, tata wal irtikan untuk dan temanya kewirausahaan ada 110 JP. Nah, ini ada contoh pembagian JP ya, silakan difoto ya Bapak Ibu atau lihat di anu kita. Lalu nanti komponen modul project ini adalah ini. Ada isi, ada tema, topik atau judul modul, ada fase, jenjang, sasaran, durasi kegiatan, ada pemetaan dimensi, elemen dan subelemen, nilai rahmatan lil alamin, ada rubrik pencapaian rumusan kompetensi, ada alur aktivitas project, ada penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya, ada instrumen pengolahan hasil asesmennya. Ini. Dimensinya misalkan dimensinya beriman bertakwa ya, ini misalkan kita menentukan dimensinya beriman bertakwa. Beriman bertakwa ini ada beberapa elemen, ada akhlak agama, akhlak pribadi, ada akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak pada negara. Subelemennya juga macam-macam Bapak Ibu ya ini. Jadi masing-masing elemen ada subelemennya. Di sini ada nilai rahmatan lil alaminnya, ada subnilainya, ini yang kita ambil. Jadi kalau misalkan kita mengambil dimensi beriman bertakwa, elemennya tidak harus semua ya, elemen A sama B, maka ini subelemennya ini otomatis ikut sama nilai rahmatil alamin dan subnilainya ini juga ikut untuk kita kuatkan. Nah, ini ya nanti untuk kita kuatkan di proyek kita. Berkebinekaan global juga ada dimensinya, sub elemen dan subelemen serta ada ini ada nilai rahmatan lil alamin serta subnilainya. Sama ya, bergotong royong, mandiri, coba dilihat di slide Bapak Ibu, bernalar kritis, kreatif, jadi sudah ada satu paket dengan rahmatan lil alamin. Nah, lalu kita petakan seperti ini. Jadi ada project P5 dan P2RA-nya, dimensinya ini ada elemen 1, elemen 2, elemen 3, di elemen 1 ada subelemen 1A, 1B, ada subnilai rahmatan lil alamin. Nah, ini kita petakan setiap project-nya. Nah, ini adalah target perkembangan fase nanti. Jadi di fase D misalkan tema kewirausahaan, subtema. Jadi tema kewirausahaan itu misalkan kita buatkan subtema lagi membuat mie berbahan dasar pangan lokal yang alami. Nanti itu ini kita tentukan dimensinya, elemen, subelemen ya di PPT saya ada ya Bapak Ibu. Nilai rahmatan lil alaminnya apa, subnilainya apa, target penyampaiannya apa, target ketercapaiannya apa dari masing-masing nilai. Jadi ini nanti akan ada penilaiannya beda antara P3 dan juga PPRA-nya. Ada perbedaan target. Nah, ini rubriknya Bapak Ibu nanti bisa dilihat di ini saya ya, di apa namanya? Di slide saya. Kemudian merancang alur proyek, ini ada 3 model Bapak Ibu. Yang pertama ini ada model pengenalan, jadi mengenali dulu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti membuat proyek, ini ada 5 tahap untuk model 1, pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Masing-masing tahap ini, itu nanti harus dituliskan di sini berapa JP berapa JP. Misalkan Bapak Ibu ada 100 JP satu proyek ini. Ini harus habis dengan 5 tahap ini. Di pengenalan misalkan 20 JP, di kontekstualisasi 20 JP, aksi 20 JP, refleksi 20 JP, tindak lanjut misalkan 20 JP, nanti Anda 100 JP. Nah, ini adalah contoh model 1. Contoh model 2 dengan 5 tahap juga mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksi. Jadi sama juga seperti itu, jam kita habiskan di sini semua. Ini model 3 ada temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Nah, ini ada 4 tahapan. Ini Bapak Ibu ya. Untuk penjadwalannya Bapak Ibu bisa, menjadwal gini ya, coba yang kuning ini yang untuk project. Jadi bisa di sela-sela jam intra ya, misalkan di sini 1 minggu ada 10 project, bisa disebar di jam intra. Atau bisa di akhir hari ya, akhir jam setiap harinya ada 10 JP, maka kita akhirkan di akhir setiap pertemuan setiap harinya 2 jam. Atau di akhir minggu ya, Bapak Ibu di Jumat sama Sabtu 10 JP. Atau ada di pekan apa?
pekan terakhir setiap bulan. Ini ada pekan terakhirnya. Mungkin 40 JP kita taruh di pekan terakhir. Kemudian atau di akhir semester ya, mungkin bulan Januari, Februari kita pakai project, kemudian Maret, Juninya kita pakai intrakurikuler. Nah, ini adalah, blok bulan. Ini adalah pengalokasian project. Nah, Bapak Ibu materi sudah selesai nanti untuk sementara, sambil menunggu Bapak Ibu silakan berbagi kelompok, kemudian masing-masing kelompok membuat ini tadi, silakan dipetakan mau membuat berapa berapa, apa namanya, berapa project, kemudian silakan dihitung jamnya seperti ini. Jamnya dihitung, lalu ditentukan dimensinya apa, silakan membuat peta seperti ini ya untuk masing-masing madrasah. Ada kalau ini proyeknya ada 3 ya, kalau proyeknya ada 2 silakan dibagi sendiri, JP-nya jangan lupa yang kelas 1 dengan kelas, 4 itu berbeda ya, untuk 20 sampai 30% dari jam intra. Silakan berbagi kelompok dengan madrasahnya masing-masing. Setelah membagi project ini dan jamnya, Bapak Ibu coba telusuri contoh modul project, dipilih. Misalkan Bapak Ibu memilih untuk tema kearifan lokal, silakan pilih modul project kearifan lokal yang ada di situ, lalu Bapak Ibu silakan adaptasi ya, sambil menunggu saya datang. Bersama dengan tim, kalau timnya banyak dibagi dua, ada yang fase A untuk kelas 1 dan ada yang fase B untuk kelas 4. Ya. Harus semuanya bekerja, tidak boleh ada yang keluar dari ruangan dan kita bekerja, nanti kita akan diskusi bersama-sama. Terima kasih untuk perhatiannya, silakan dibuka file dari saya dan silakan duduk bersama kelompok masing-masing, madrasah masing-masing, lalu buat peta seperti ini, lalu buat modul project. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu insya Allah nanti segera datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh tadi nggak kelihatan ya Bapak Ibu, jadi silahkan Bapak Ibu, eee ini ya, membuat seperti ini, membuat, peta project seperti ini, bersama tim masing-masing ya, kemudian berikutnya membuat modul projeknya ya. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan mohon tetap di tempat ya, tidak kemana mana